Betul. Saya tanya kepada saudara, saudara kenal pada saat saudara sebagai supir Bapak Ivan itu sejak kapan? Februari 2019. Februari 2019. Siapa yang memperkenalkan saudara awalnya? Saudara Helmi Kurniawan. Helmi Kurniawan. Pada saat itu Pak Kiflan ini mempunyai supir. Jadi begini, mungkin yang mulia, bisa jelaskan. Bulan Januari saya akan ketemu sama saudara Iwan. Ya. Kebetulan dengan saudara Iwan kita ada bergabung di grup Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Oke. Jadi kita di grup itu adalah grup relawan. Oke. Relawan. Pertemuan saya dengan saudara Iwan di rumahnya yang di Cibinong, di Jalan Pisar. Kebetulan pada saat itu saya tidak ada pekerjaan. Saya menawarkan diri sama saudara Iwan, ya, apabila dibutuhkan tenaga, yaitu driver atau pengawalan, saya siap. Kenal dengan Iwan sudah berapa lama? Bulan Januari. Januari. Waktu itu kita melaksanakan kegiatan 212 di Monas. Oke. Terus sebagai supir, tupoksi saudara? Perlu saya jelaskan, saudara jaksa penuntut umum, dalam hal pengawalan atau driver, tugas pokoknya adalah kalau driver itu otomatis pertama kita mempersiapkan kendaraannya. Itu pertama kalau driver ya. Dalam tugas driver itu ada 16 tugas pokoknya. Mungkin kalau saya jelaskan nanti terlalu banyak. Pada intinya kita memastikan sebuah kendaraan yang akan kita gunakan untuk melayani seorang majikan atau seorang komandan dalam satuan itu ready atau layak untuk dijalankan atau dipergunakan. Itu namanya tugas pokok driver. Baik itu kebersihan, baik itu ya mencakup dalam kendaraan. Itu tugas pokoknya, itu masalah kendaraan. Terus kapan saudara menerima senjata api dari Iwan? Kalau tanggalnya saya lupa. Kalau tidak salah di bulan Maret. Di bulan Maret. Ya. Pada saat tujuannya untuk apa senjata api? Tujuannya kalau dari kata Siwan untuk mengawal katanya, untuk mengawal saudara Kiflan Zen. Pak Kiflan. Untuk mengawal, dalam konteks mengawal, apa sih tugas mengawal itu? Menuju kemudian kita akan menjelaskan tugas pengawalan. Siap. Tugas pengawalan itu ada beberapa bagian. Pertama, kalau kita berbicara pengawalan melekat, kemanapun yang kita kawal, kita harus nempel. Sekalipun dia masuk ke toilet, itu yang namanya pengawalan. Itu kalau melekat. Nah, kalau pengawalan yang tidak melekat artinya itu bisa dikatakan bersistem, bisa jarak berapa meter, itu cuman bisa kita hanya bisa kontak pandang, ya, kontak pandang. Nah itu pengawalan. Jadi setiap kegiatan kalau yang sudah saya alami yang namanya pengawalan, 1 minggu atau 1 bulan ke depan kegiatan yang kita harus tahu apa kegiatan yang kita kawal. Baik itu kegiatan di kantor, kegiatan di mana kita harus tahu. Pengawalan Pak Kacit, pengawalan yang bagaimana? Kalau beliau saya membuat cuma freelance. Jadi lebih biurnya saya cuma melayani beliau mengantar ke salah satu kampus untuk melakukan ngajar. Dosen. Pertanyaan saya, saudara selaku supir freelance artinya gaji tidak bulanan ya? Saya tidak digaji. Tidak Tidak digaji. Sistemnya? Jadi sistemnya beliau apabila ada pertemuan contohnya sedang melakukan seminar atau ngajar di kampus, beliau bisa dapat amplop. Kalau pada siapa saya nggak tahu. Nah amplop itu kadang dikasih ke saya. Oh gitu. Nah kadang bagi 2. Nah, saudara freelance selaku driver ya. Iya. Terus servis itu sendiri saudara bawa atau diserahkan ke Pak Kiflan ya? Saudara
tidak menjadi pimpinnya? Jadi begini yang mulia, pada saat saya ditelepon oleh saudara Iwan, saya lupa tanggalnya, saya disuruh datang ke rumah saudara Iwan di komplek Pisar yang di Cibinong. Kami segera ke rumah. Itu ditelepon sekitar waktunya pukul 20.00 lebih kurang. Ya. Saya tanya sama saudara Iwan, saya kesana ngira kamu nggak apa enggak? Udah kamu bawa baju aja katanya. Ya. Oke, saya mengiyakan, lalu saya bawa baju 2 setel dalam tas, saya langsung meluncur pakai Grab ke rumah saudara Iwan. Sesampai di rumah saudara Iwan, langsung menuju ke ruangan. Ada satu ruangan, kalau saya katakan itu ruangan yang kumpul ya, kumpul sama-sama teman-teman. Di situ kita makan, ngopi, rokok dan segala macam. Saya merokok, dia merokok. Dia mengeluarkan 2 senjata, satu Taurus, satu Muir. Dua senjata. Nah, pada saat itulah dia memberikan saya senjata. Itu pada saat saudara kumpul hanya saudara berdua atau ada orang lain? Berdua saja. Berdua. Nah, pertanyaan saya tadi belum sempat terjawab mengenai pada saat saudara tidak artinya bukan tidak menjadi supir atau tidak mengantar Pak Kiflan, itu senjata saudara simpan atau diserahkan Pak Kiflan? Perlu saya jelaskan, pada saat saudara Iwan memberikan senjata pada malam hari itu juga, hari itu juga senjata nggak saya bawa. Saya taruh di gudang tempat kita bertemu malam itu. Nggak saya bawa. Karena apa? Pada saat saya ngetes itu senjata palsu. Kalau saya katakan palsu apa? Pada saat saya kokang yang namanya pistol, itu biasanya larasnya keluar. Ini tidak ada. Kalau saya itu rakitan. Di luar sepengetahuan saudara Iwan, senjata tersebut saya taruh di laci tempat meja duduk. Tapi dia nggak mengetahui. Alasan saudara kemudian senjata tersebut saudara gadaikan ke juga? Yang saya gadai bukan senjata itu, tapi shotgun yang punya saya. Shotgun. Saudara shotgun? Iya. Dan shotgun itu ada izinnya. Ada izin. Sebentar lanjut. Sebentar cukup ya. Saudara terdakwa ya. Baik, yang mulia. Pada saat pemeriksaan Iwan kan sudah dikonfirmasi waktu itu Iwan yang memberikan senjata ke saudara ya. Betul, yang mulia. Ya. Betul. Itu kapan dan di mana? Pada saat itu di rumahnya saudara Iwan. Pada saat saudara ada pertemuan dengan saudara Iwan ya? Iya, di rumahnya. Lantas saudara Iwan menyampaikan saudaraku apa? Maksudnya ini senjata untuk apa atau di mana? Memang ada katanya begini, ini senjata dikasih Pak Kiflan. Cuma begitu sampaikannya. Jadi Iwan menyampaikan ke saudara ini Iya. senjata dikasih Pak Kiflan. Iya, betul. Untuk penerimaan saudara, untuk pencernaan saudara apa tuh? Ya kalau saya cerna, kalaupun itu senjata yang mungkin karena saya sebagai ajudan mungkin ya mungkin untuk itu. Tapi kalau mungkin secara luasnya, ya saya kan tidak tahu. Artinya begini, katanya, saya kan tidak tahu. Sementara kata Pak Kiflan saya tidak pernah mendengar dari Pak Kiflan. Cuman katanya, kata si Iwan. Sementara dari Pak Kiflan sendiri nggak pernah bicara ke saudara, nanti mau saya kasih senjata ya? Tidak pernah sama sekali, ya? tidak pernah. Jadi Iwan menyampaikan ke saudara, Betul. untuk memberikan senjata itu. Betul yang mulia. Gitu ya. Ada munisinya? Kalau tidak ada, pertama tidak. Oh nggak ada. Tidak. Nggak ada munisinya ya. Iya. Lantas saudara bawa terus atau saudara akan di mana atau gimana? Perlu saya ulangi lagi yang mulia. Pada saat saudara Iwan memberikan saya senjata pada malam itu, sekitar jam, bukan Iwan, Oh Iwan. Nah. Iwan, sekitar jam 22, senjata tidak saya bawa, saya taruh di kamar itu juga. Kamar itu juga. Betul. Lalu untuk hari-hari berikutnya, saudara Di besok harinya, saya mau ketemu sama Pak Kiflan di kampus di daerah Kelapa Gading. Ada saudara Eka, ada saudara Iwan, yang antar Iwan. Jadi ketemu sama Pak Kiflan di situ. Ya udah seperti biasa saja karena beliau kan lagi ada pertemuan dengan para mahasiswa. itu hari-hari senjata saudara bawa.
Saya ulang lagi yang mulia, senjata tidak pernah saya bawa. Pertama dikasih saudara Iwan tas saya. Iya, saya tahu di situ. Itu tuh tempat tinggal siapa? Iwan, Oh Iwan. saudara Iwan. Iya. Betul. Apa jenis senjatanya yang sudah lihat yang seperti di tempat Yaksa kemarin itu ya? Betul, pistol ya. Betul. Jenisnya saudara tahu, buatan mana segala macam tahu. Saya kurang tahu. Sudah tahu Saya ya. kurang tahu. Silakan. Saudara terdakwa, Pakai ini ya. saudara terdakwa, pada saat keterangan saksi Afrian saya, Irfansa. Irfansa. Iya, Irfansa. itu pelot-pelotnya siapa? Saya tidak ada memberikan pelot. Yang saya berikan sama Iwan cuma titipan tisu. Bang ini ya segitu benar. Karena pengakuan Irfansa kemarin kan diakui bahwa dia dimiliki oleh saudara 20 pelot, Betul. ya, Betul. dan itu pun diakui saudara keterangannya. Pengakuan si Irfansa. Tapi saya tidak ada memberikan peluru ke si Iwan. Apa si Irfan? Itu ya, Ya, saudara. betul. Ini untuk mempertegas kita jam 22.00 ya, waktu itu ada penyerahan. Betul. Ada Betul. penyerahan, saudara waktu itu sempat memegang senjata itu. Saya pegang. Saya pegang, terus habis itu sempat nggak saudara mencoba atau melihat senjata ini membuka apa-apa? Saya sempat memegang dan saya kokang. Saya coba kokang. Ya. Gitu. Tadi kan sudah saya jelaskan, saya kokang. Kenapa saya katakan itu tidak asli? Karena setahu saya kalau pistol, yang di pistol ya beda dengan yang revolver. Biasanya kalau revolver kan dia kan makasnya kan bulat, maksudnya itu pelurunya. Kalau yang pistol kan makasnya di bawah. Nah, setelah saudara pegang itu, senjata ini saudara simpan di mana? Di meja ada laci di tempat kami pertemuan sama saudara Iwan. Saudara Iwan tahu nggak waktu itu yang simpan itu di tempat mati itu? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Karena yang simpan waktu itu siapa? Bagaimana? Yang simpan senjata itu di laci itu siapa? Saya. Saudara sendiri. Iya. Ya? Kenapa saudara sendiri? Ya saya simpan situ aja karena kan saya tidur di malam di situ tidur. Jadi setelah membuka senjata, dia tidur ke kamarnya, saya tidur di ruangan itu. Jadi saya tahu di situ. Nah, saudara menguasai senjata itu atau menyimpan senjata itu berapa lama? Kalau lamanya saya kurang tahu. Yang jelas pertama waktu dikasih tanggal, lupa saya tanggalnya di bulan Maret, udah besoknya ketemu sama saudara Aki Pelanggen di kampus, ya udah. Saya nggak pernah pegang, Nggak pernah pegang. nggak pernah pegang. Izin menambahkan. Tadi saudara sempat menjelaskan bahwa saudara Iwan menyerahkan. Betul. Pada saat saudara membatalkan, saudara ngomong lagi nggak ke Iwan? Tidak. Apa alasannya? Bom barang itu menurut pengakuan Iwan diserahkan pada saudara dari yang notabene majikan saudara. Iya. Ini atas perintah Pak Ivan Jen untuk diserahkan saudara. Betul. Nah, alasan saudara kenapa tidak? Kalau memang itu diserahkan lagi kepada Iwan, kenapa tidak ngomong ke Iwan? Karena begini, senjata yang diserahkan ke saya itu kan barangnya, kalau saya katakan barang kaleng-kaleng atau barang tidak bagus, untuk apa saya bawa? Oke. Nah, pada saat setelah saudara dari rumah Iwan, ya, saudara menanyakan lagi nggak Pak Ivan, apakah pernah saudara diminta diberikan senjata oleh Iwan atau apa? Ngomong nggak ke Pak Ivan ya? Enggak. Alasannya kenapa? Ya karena senjata nggak saya bawa, nggak saya ngomong. Itu kan kata Iwan, saya nggak pernah nanya sama Pak Iwan dulu. Nggak pernah nanya, alasannya itu. Iya. Sebentar cukup. Yang saudara tahu berapa lama itu disimpan di laci sampai ketemu? Ke Maksudnya saya berandai-andai aja ya, berandai-andai. Jangan andai-andai. Yang menemukan di meja itu siapa yang Saya kurang tahu. Jadi begini, terus saya jelaskan sama yang mulia. Saya ditangkap pada saat tanggal 21 Mei oleh tahunya orang Polda pakai menggunakan pakaian preman. Pada saat ditangkap, memang saya tidak ada senjata. Nah, jadi di hari yang sama saya dibawa ke rumah juga. Karena dari pada saat proses ditangkap juga ada
perbuatan yang melanggar HAM, menurut saya ya, melanggar HAM. Yang pertama tanpa surat izin, yang selanjutnya dalam mobil pun saya mengalami penyiksaan fisik. Nah, saya berandai-andai atau saya punya pikiran begini, yang penting saya bisa selamat sampai di Polda, yang penting saya aman. Karena dalam mobil pun saya dipaksa untuk mengakui atau menunjukkan di mana senjatanya. Saya punya feeling, ya sudah kalau begitu saya coba hubungi si Yuda, memang sama Yuda ada saya shotgun. Nah, itu saya tidak tahu dan saya tidak ketemu sama saudara juga sampai di Bogor itu sekitar jam 19.00 karena sempat menghubungi pakai HP saya memang ada, betul. Karena kan pihak yang ngangkat tidak tahu nama Yuda, adanya di HP saya. Nah, tapi kan sempat ditanya ya, betul saudara terangkan, sempat ditanya oleh yang nangkap saudara di mana senjatanya, gitu ya? Betul. Kenapa saudara nggak nunjuk senjata yang saudara simpan di laci di rumahnya si Iwan? Jadi begini yang mulia, kenapa saya nggak tunjuk itu? Pada saat ditangkap, mulai ditangkap sampai dibawa, saya nggak bisa berbuat apa-apa yang mulia. Mata saya ditutup, terus kepala saya dimasukkan kantong kresek plastik, sampai-sampai saya nggak bisa bernapas 2 kali. Dan di situ pun ada ancaman, kamu mau saya bunuh di sini, kata yang ngangkat. Nah, karena sama saya ketakutan, ya saya mengiyakan aja. Mengiyakan aja, maksudnya senjata diserahkan pada malam itu ke saya, ya saya iyakan aja. Saya nggak tahu dari mana senjatanya. Karena pada saat proses pengambilan senjata dan masih muda saya ikut. Jadi daripada senjata yang mana yang diserahkan? Yang ini yang diserahkan yang sama ini ya. Maka saya nggak tahu. Maksudnya ditujukan ke saudara? Iya. Kapan itu ditujukan? Iya, malam tanggal 21. Malam 21. Betul. Yang menunjukkan siapa? Ada perwira dalamnya di depannya saya betul apa? Apakah ini Army? Ya saya iyakan aja. Kenapa? Saya mencari selamat dia sampai. Ya, maksudnya waktu itu pertanyaannya bagaimana? Saudara iyakan, pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, coba di mana kamu curi senjata yang kamu pegang dari Siwan? Saya bilang saya nggak ada senjata Pak dari Siwan. Ah, kamu bohong katanya, kamu pintar ngomong katanya. Loh, ternyata ada. Di mana memang nggak ada, saya pegang kok segitu. Nah, langsung saya diancam, langsung saya dimasukkan plastik dalam kepala. Nah, akhirnya ditunjukkan senjatanya. Saya bilang, ya saya mengaku begini, daripada tidak ada sama sekali, saya kasih tahu ya sama Yuda. Saya bilang sama Yuda. Tapi saya nggak bilang tusukkan sama Yuda, segitu aja. Saya gandekan. Sama Yuda yang mana? Yang ini atau yang lain? Shotgun yang saya gandekan. Ya. Tapi ini sempat ditunjukkan ya? Pada saat setelah ketemu sama Yuda. Setelah ketemu sama Yuda. Betul. Ini ditunjukkan. Kalau shotgunnya ditunjukkan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, yang menunjukkan yang orang nangkap, bukan Yuda yang nangkap. Ya. Kalau saudara kan ikut sama Yuda. Saya nggak ketemu sama Yuda mana itu. Bukan menyebut sama Yuda. Betul. Itu. Betul. Sementara yang saudara tahu atau yang di Yuda itu shotgun. Betul. Apakah juga diambil shotgunnya di Yuda? Tidak ada. Tidak. Betul. Yang ditunjukkan ini. Betul. Saudara waktu ditunjukkan ngomongnya bagaimana? Saya iyakan aja. Ya. Saya iyakan Ya. aja. Ya. Waktu saudara pulang ya malam di rumah Ciwan waktu menyimpan ini, Iya. ngomong nggak sama Ciwan ini biar di sini aja misalnya? Enggak, saya nggak ngomong. Tidak ngomong. Saya nggak ngomong. Tapi memang saudara taruh di laci. Di laci. Betul. Terbuka pas bunyi. Ketutup. Lacinya kan ada Oh, ya. apa namanya? Bisa tarik. Ditarik. Bisa Ada tutup. kunci nggak? Enggak ada kuncinya. Tidak ada kuncinya. Nggak ada kuncinya. Kenapa saudara tidak ngomong? Eh, Apa? Ya malasnya saya ngomong karena gini, saya menilai saudara Iwan sudah ada sedikit kebohongan. Kebohongannya pertama saya tanya masalah harga. Dia mengatakan saya harganya 30 juta. Yang mana? Yang ini, yang senjata mulia ini. Menjadi ini. Nah katanya, ya, saya punya feeling dari mana saya harga 30 juta per begini banget. Sementara di Kopang aja larasnya nggak keluar. Tapi saudara omongan nggak waktu itu? Atau hanya dibatin aja? Dibatin, cuman ada yang ngomong sama saudara Iwan, ini asli apa palsu? Nah, cuma itu saya ngomong, mana asli ini? Kata dia asli, tapi saya jawab, saya komentar lagi, mana asli begini barang sampah nih segitu sebenarnya. Sama saudara Iwan. Akhirnya saudara simpan di laci Saya simpan dia. Mas saudara nggak ngomong sama si Iwan kalau saudara simpan dulu? Tidak, saya nggak ngomong. Ada yang mulia? Kami agak panjang yang mulia karena ini kan pembelaan yang mulia ya.
terdakwa. Yang ingin kami tanyakan, tolong dijelaskan sedalam-dalamnya. Tapi ada salah kata, nanti saya benar dulu. Melanjutkan yang ditanya yang mulia tadi. Tadi ditanya apakah terdakwa menyimpan atau meletakkan? Menyimpan berbeda. Meletakkan saja di situ. Meletakkan ya. Ya, bukan menyimpan. Beri Ya. alat itu. Mohon izin Pak Penasihat. Ya, saya kan orang lapangan, bukan orang intelektual ya. Tahunya ya menyimpan, mungkin konotasinya yang meletakkan. Meletakkan ya. Betul. Kalau menyimpan kan tetap dalam kuasaan Ya. atau di kotornya tidak pernah ya. Tidak pernah. Sebaik Meletakkan. diletakkan, Ya, selesai. selesai. Ingat pun tidak. Ya, saya melupakan. 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 Oke. Sekarang saya sebelum banyak tanya, saya tanya dulu. Itu ada senjata. Tolong ditunjukkan Pak Jaksa sama peluru. Senjatanya dulu, nggak usah di tempat aja. Apakah itu pernah terdakwa bawa-bawa, pegang-pegang? Dibawa naik mobil Innova, atau ditujukan sama Pak Kiflan, ditujukan sama orang lain, pernah nggak itu senjata itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Peluru? Kalau peluru, Peluru saya tanya dulu. Itu peluru ada 5. Dibuka ya. Peluru ada 5. Apakah pernah terdakwa menyerahkan peluru itu kepada orang lain, atau pernah menerima dari Iwan tapi dibawa? Itu peluru. jadi begini, peluru itu pada saat setelah diberikan senjata sama saudara Iwan, seminggu setelahnya dia mengatakan ke saya, "Mi, kamu ke rumah, ambil peluru," katanya. Ambil peluru ke rumah. Nah, saya ke rumah. Setelah saya terima pelurunya, itu 5 butir. 5 butir. Memang saya terima, ada 5 butir. Itu posisinya pada saat saya cek oplak-oplak. Arti oplak-oplak itu kalau bahasa kami cat. Jadi proyektilnya dengan kelongsongnya itu sudah yang goyang. Nah, kalau di bahasa kami itu sudah nggak bisa lagi dipakai. Itu namanya cat. Nah, jadi pada saat diterima memang saya pada saat Iwan memberikan saya memang saya terima. Setelah itu ya udah saya taruh lagi di situ, dia tidak tahu. Oke, jadi bukan kesimpulan, saya menambahkan, jadi senjata diserahkan, diberikan apa dikasih itu nggak tahu namanya, peluru juga, habis itu terdakwa meletakkan saja di satu tempat. Betul. Selesai. Dan tidak pernah ketemu lagi dengan barang itu. Betul. Oke. Tadi katanya peluru berbeda, waktu itu oblok-oblok. Betul. Ya. Kemarin kita cek dalam persidangan itu sudah paten, sudah mantap saya lihat. Sudah dari warnanya pun sudah berubah. Tidak sama ya. Tidak sama. Oke. Mengenai senjata, ya ingat kalau yang itu kan sudah ada putih, tapi tadi udah nggak sama. Sudah. Saya lanjut. Terdakwa kan di sini ceritanya banyak ini. Apa nama itu BAP-nya saya lihat ada 53 pertanyaan sama ya. 53 pertanyaan ya. Satu tanggal 21 Mei 2000. Satu lagi hanya satu BAP ya, pajak saya. Ini cuma satu di saya ini. Yang 21 Mei saja. Nomor 1 sampai 53, benar? Ke 23 Mei. Kemudian Catat tanggal. ini karena ada ini buka. Kemudian 13 Juni. Kemudian 3 Juli. Ya. Berarti di kita waktunya kurang ya. Oke. Jadi kami yang di kami ini kan hanya sampai nomor 53 yang di salah maaf.
Ya. Nah, jadi terhadap BAP yang tadi sudah disebutkan tanggal-tanggal tadi, seingat ya, mudah-mudahan masih ingat terdakwa pada tanggal 21 Mei itu di BAP-nya oleh siapa? Tanggal 21 Mei itu Habis ditangkap kan? habis ditangkap sama Pak siapa namanya? Pak Fauji. Pak Fauji. Iya, Fauji. Tanggal 21 Mei di BAP. Betul. Itu BAP itu kan maksudnya ada komputernya, ada pertanyaan, ada dijawab, ada pengacara. Seperti itu bukan yang tanggal 21? Tanggal 21 hanya tanya jawab, belum ada proses BAP, hanya tanya jawab. Belum Jadi, ada ya? malam pertama tiba ya, kalau tiba ke Polda itu dibawa ke satu ruangan, saya nggak tahu ruangannya apa. Di situ diinterogasi, bapaknya udah tua-tua. Setelah itu baru dibawa ke ruang penyidik. Oh gitu. Jadi tanggal 21 ini pemeriksanya Effendi SH SIK MH pangkat AKP. Kedua, Mahmud Fauji Al Hidayah SH pangkat Bribka. Ya. Ini yang yang pemeriksaan tanggal 21 ditandatangani. Pertanyaan kami, ini BAP tanggal 21 apa tanggal yang lain? Saya kalau tanggal tidak ingat. Yang jelas tanggal 21 itu tidak ada BAP. Tidak ada BAP. Tidak ada BAP, hanya tanya jawab. Oke. Yang mulia, kan kami melihat ini 21. Nah, setelah itu kami tadi kan tanya jaksa katakan ada Juni apa segala macam. Itu ada di sini jadi buktinya video. Tapi tanggal 21 tidak ada videonya yang mulia. Tidak dilampirkan yang videonya, yang ada hanya yang tanggal-tanggal tadi yang ada videonya. 21 tidak ada. Kita sudah tanya kepada terdakwa, 21 tidak pernah BAP, padahal di sini BAP, ya. Nah, berkaitan dengan ini, ya, kami lanjutkan. Apakah pernyataan ataukah isi BAP ini diakui atau dipungkiri sekarang? Karena nggak pernah ini, 21 kata tadi. Mohon izin yang mulia, perihal BAP. Silakan yang mulia, sebelum dijawab. Mohon izin yang mulia. Ini sudah kami tanya awal-awal pada saat kami ingin memulai menanyakan terdakwa. Apakah terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik, dan yang kami tunjukkan pada berita acara ini tanggal 21 dan para pihak diakui yang mulia. Mohon izin yang mulia. Sebentar dulu, ya. Jadi gimana mekanisme yang mulia? Saya ngomong dipotong ya. Iya kan? Jadi kan biarkan selesai dulu, ya kan yang mulia ya, biar lancar. Ini kan jadi ini ya. Jadi dengan tadi katakan 21 tidak pernah, video tidak ada, ya. Apakah masih diakui BAP ini? Mohon izin yang mulia, Pak Penasehat, perihal BAP saya hanya mengiyakan saja. Karena apa? Mungkin bahasa kasarnya nggak saya akui. Ada beberapa poin yang saya akui. Ada beberapa poin yang saya akui. Contohnya pertemuan sama saudara Iwan, pertemuan sama Pak Kazet di Pondok Indah itu saya akui. Tapi ada hal-hal yang tidak saya akui. Karena apa? Pada saat diproses pemeriksaan di ruang Jatadras ini satu, saya hanya mengiyakan saja. Perlu saya jelaskan mungkin lebih detailnya. Memang mungkin nanti ada pertanyaan sama saudara penasehat, apakah ada penyiksaan? Memang pada saat di BAP saya tidak ada siksa, tapi sebelum dan sesudahnya ada. Makanya saya berprinsip begini, ya udahlah saya iyakan aja. Saya tanda tangannya, penting apa? Saya buat di pengadilan. Jadi saya bertanya, tadi ini kan sudah tidak sesuai. Selanjutnya, saat setelah ditangkap, tadi sudah menjelaskan sendiri, ditutup, habis itu entah apa penyiksaan. Selama setelah di kantor polisi, saya nggak tahu di mana. Apakah pernah dilakukan kekerasan fisik? Artinya dipukul, entah disetrum, entah apa, tidak tahu. Tolong jelaskan. Kalau penyiksaan itu ada. Untuk tanggalnya mungkin satu Pak. Yang jelas di ruang 1 Jatadras. Ya, mohon izin yang mulia, mungkin orangnya nggak saya sebutin. Ini menyangkut juga nanti ya hak privasinya yang bersangkutan, dan kedua juga nanti masalah keamanan saya juga yang mulia. Tapi kalau yang mulia mengizinkan secara tertutup akan saya buka nama-namanya.
Gimana yang mulia? Saudara aja kan, terserah saudara menyampaikan. Jadi gini ya saudara penasihat hukum ya, itu boleh saudara ungkap, tapi yang utama saudara fokus ke senjata api dulu. Ya. Ya, gitu ya. Ya. Kan, Oke, lanjut ya. Jadi kan sudah 3, masalah peluru, masalah senjata, dan masalah BAP ya. Betul. Berikutnya lagi, tadi kan nama Pak Kifranjen disebut-sebut ya. Iya. Tapi katanya ya. Apakah terdakwa pernah ke rumah Iwan? Di persidangan sudah saya tunjukkan itu foto. Iwan memiliki senjata sebelum diserahkan tadi katanya yang itu tadi. Mana foto tadi? Pernah kami tunjukkan dalam persidangan ini juga mengenai saksi siapa kemarin namanya itu yang kecil-kecil itu Hartanto melihat di HP kan foto seperti ini. Betul. Ya, ini senjata di rumah Iwan. Betul, rumah Iwan. Bulan berapa? Itu bulan Januari 2019. 2019 ya. Kan terdakwa kan di Polda juga mungkin senjata ini pernah lihat atau ditunjukkan, atau di perkara yang koneksitasnya misalnya yang di Habil atau di mana ini kan juga pernah ditunjukkan. Apakah ini senjatanya sama yang laras panjang yang ikut dalam perkara yang lain? Sama ya. Sama. Ini di bulan Januari 2019. sudah ada foto ini ya. Sudah ada. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Tadi kan masalah senjata kita fokus karena yang bisa melepaskan saudara terdakwa masalah senjata ya. Tadi senjata diserahkan oleh Iwan. Betul. Apakah ada orang lain yang menyatakan bahwa senjata yang dikasih Iwan itu yang dibeli Anil? Mau diulangi? Kan ceritanya senjata ini dibeli Iwan lewat Anil. Betul. Anil lewat Joni DPO kan begitu. Iya. Nah, selain Iwan, ada nggak orang lain yang mengatakan bahwa senjata itu adalah senjata yang dibeli oleh si Anil? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada. Apakah ada yang lain menyatakan dalam persidangan ini yang saksi yang terdakwa dengar bahwa senjata itu adalah senjata yang yang disiapkan oleh Iwan karena dibeli Anil pada tanggal 4 Februari berdasarkan order tanggal 20 Februari tapi diserahkan tanggal 4 bulan Maret. Dalam persidangan ini apakah terdakwa pernah mendengar ada saksi yang menyatakan bahwa senjata itu adalah yang dibeli Iwan dari Anil? Tanggalnya kan tanggal 4 katanya datang ke rumah si Iwan itu senjata, tapi dipesan oleh Anil tanggal 20 Februari dari si Joni itu katanya DPO. Apakah pernah dalam persidangan terungkap itu senjata seperti itu? Belum pernah saya dengar. Tidak pernah dengar. Tidak pernah. Dalam persidangan kita sudah periksa yang namanya Helmi Kurniawan. Apakah saksi terdakwa pernah dengar dia mengatakan bahwa senjata itu adalah dipungut dari lapangan tembak di Gedung Halang Brimob yang yang sudah dibuang? Pernah saya dengar dari saudara Iwan. Iwan mengatakan itu. Betul. Berapa jumlah peluru yang dikatakan Iwan? 5, 3, 2 atau berapa? 5. Kembali kepada perkara daripada terdakwa. Di sini ada 5. Dituduh ada 2 lagi kepada si siapa namanya itu? Irfan. Nah, sebenarnya peluru itu 5 apa 7? 5. Ya. Jadi dalam persidangan Irfan juga menyatakan bahwa diserahkan tisu. Ya, karena saya juga pengacara di perkaranya dia, jadi saya tahu. Jadi diletakkan saja di tempat itu. Katanya. Setelah itu dia tidak pernah tahu itu peluru. Tahunya setelah dia tanggal 21 di Polda bahwa peluru itu jumlahnya sekian. Ya, ini kata si Irfan. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi Iwan kasih 5 peluru, 5 ditunjukkan waktu di Polda atau di Cipinang, 2 lagi ada di Irfan. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya. Berikutnya lagi, apakah terdakwa mendengar juga dalam persidangan ada ahli pangkat kompol
makanya Kompol dari Lab 4 menyatakan senjata itu buatan Jerman. Pernah dengar? Waktu terdakwa diberikan Iwan senjata, terdakwa menyatakan apa waktu ditunjukkan senjata itu? Senjatanya senjata palsu. Betul. Ya. Jadi bukan buatan Jerman ya. Bukan Yang Jerman. ini buatan Jerman ya. Iya. Oke. Selanjutnya, sewaktu Marsikal Amano kita hadirkan sebagai saksi meringankan di sini. Kita tunjukkan peluru 5 butir. Apakah terdakwa mendengar katanya senjata bagus? Peluru bagus. Mulus, belum pernah ditembakkan. Sampai saya tanya pakai kacamata enggak? Dia bilang bagus. Dengar? Benar. Apakah peluru ini yang dikatakan benar oleh Marsikal Amano itu sama dengan peluru waktu terdakwa ditunjukkan di Polda? Beda ya? Beda. Tidak sama ya? Tidak sama. Oke, saya nggak nekan, nggak ngarahkan, cuman ya begini gaya ngomongnya saja. Selanjutnya dikatakan dalam dakwaan bahwa ada menyebut Pak Kiflan Zain, ya. Setelah itu berhenti satu tempat. Habis itu senjata ditunjukkan kepada Pak Kiflan Zain. Habis itu dipotong, terkokok bagus. Ada Eka. Padahal Eka dikatakan di sini tidak ada. Nah, bagaimana sekarang mengenai terdakwa? Perlu saya jelaskan perihal penjemputan Bapak Kiflan di bandara itu memang ada. Kalau tanggalnya saya tidak ingat, beliau dari luar daerah bersama saudara Eka. Di dalam mobil tidak ada kita membicarakan masalah senjata. Baik itu kita singgah di area rest area di sebuah pom bensin, kita berbicara seputaran yang lain. Jadi tidak ada kita membahas dan tidak ada saya menunjukkan yang namanya senjata sama bagi pelatihan. Jadi perlu saya tegaskan, karena senjata kan saya tahu rumah saudara Iwan, bagaimana saya mau menjelaskan atau menampakkan sama bagi pelatihan. Demikian. Oke. Ini menyimpang sedikit tapi dia berkaitan mengenai harta daripada terdakwa. Waktu terdakwa kan di Menko Polhukam ditunjukkan juga ada kartu ATM beberapa macam, ada laptop, ada uang apa segala macam. Barang-barang apa yang hilang atau tidak ada sekarang dalam persidangan milik terdakwa supaya di persidangan menjadi terbuka? Apa saja? Mohon izin kemudian saya jelaskan perihal barang pribadi. Barang pribadi pada saat penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 1C. Yang pertama mobil Toyota Innova punya Pak Kiflan Zain. Terus di tubuh saya melekat ada jam merek Gucci. Talinya warna coklat, kemudian kepalanya warna hitam Gucci. Terus ada HP 2, satu OVO sama Samsung kedua, dan kunci mobil. Karena pada saat di bandara saya sedang menginterview calon security, karena tugas saya memang koordinator security di perusahaan PT Bintang Perkasa Alexander yang office-nya ada di Kalideres. Pada saat penangkapan saya membawa satu tas. Di dalam tas itu, saya ulangi mohon, di pada saat ada dompet. Di dompet itu ada uang kalau tidak salah 100.000, bukan salah 50.000 dua. Ada 6 ATM, BCA, BNI, Maybank, Commonwealth, BRI, satu lagi BNI. Ada 2 buku tabungan, itu dalam dompet. Terus ada izin senjata shotgun. Izinnya itu 2007. Di situ ada foto saya pakai loreng. Di situ Satria Club nama klubnya. Ada kantornya di Cijantung di Rawasari. Terus di dalam tas ada laptop merek Acer ukuran 14 inci. Itu baru saya beli sekitar 1 minggu, seharga lebih kurang 5.700.000. Ada lagi di dalam tas itu uang 5 juta cash. Ada lagi uang dalam amplop 1 juta, nominalnya 20.000 sama 10.000. Kalau itu ada sambil disaksikan oleh saudara
penyidik yang ada di Data Generasi 1. Saya ingin beda silakan ambil karena itu untuk uang THR anak-anak saya mulia. Pada saat saya mengambil uang yang 1 juta dalam amplop, uang yang 5 juta sudah nggak ada lagi, udah saya diam aja. Kalaupun saya tanya, toh saya sudah dilakukan penyiksaan, daripada saya disiksa lagi, udah saya diam aja. Ada kompani profil 2 perusahaan, salah satunya perusahaan PT Bapak, PT Bintang Perkasa tadi, ada Lalasan Kerja, ada apa lagi? Ada MOS putih yang kan nggak ada kabel, ada apa lagi ya? Banyak itemnya di dalam tas. Nah sampai saat ini yang saya tahu di dakwaan yang saya baca, alat bukti cuma 2 atau 3 sama mobil, satu HP atau 2 HP, 1 mobil. Nah saya nggak tahu di mana sekarang. Tas warna hitam, termasuk yang tadi saya sebutkan jam, merek Gucci, dan ATM, dompet, kulit warna hitam, beserta duit, yang lain-lain. Nah sampai sekarang saya nggak tahu di mana ya. Demikian Pak Barasiapa. Ya selanjutnya kan di dalam BAP dikatakan dakwaan begini. Pada hari Selasa 6 Maret 2019, tinggal jawab nanti saya tanya. 2019 sekitar pukul 9 WIB bertempat di rumah Haji Kurniawan di perumahan ini segala macam. Terdakwa menerima 1 pucuk senjata api, ya, laras pendek, mayer segala macam atas permintaan Kiflan Zen dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa serta untuk mengawal dan menjaga Kiflan Zen karena terdakwa merupakan supir sekaligus pengawal. Nah, pertanyaan saya, apakah terdakwa paham maksud menerima ini? Kalau saya pribadi menerima ya mungkin diberikan saya terima gitu aja. Bukan jadi memiliki, menguasai, menyimpan, tidak ya? Tidak ada. Maknanya karena dikasih tangan. Karena dalam persidangan kemarin Iwan kami minta tolong tunjukkan bagaimana cara menyerahkan kepada terdakwa. Ada videonya semua. Ternyata dia tidak tunjukkan di sini dalam persidangan. Tidak ada bagaimana menyerahkannya, tidak ada. Kemarin kami minta, nanti kita putar di saya. Jadi makna menerima itu ya, bukan memiliki, menguasai segala macam, tidak ada ya. Tidak sesuai dengan pasal 1 ya. Betul. Oke. Selanjutnya, atas permintaan Kiflan Zen, terdakwa menjemput Kiflan Zen di Bandara Soekarno-Hatta yang tadi maksudnya ya. Betul. Oke. Dalam pertemuan tersebut ya, terdakwa melaporkan kepada Kiflan Zen bahwa terdakwa telah menerima 1 pucuk senjata. Ada melaporkan waktu jemput tadi, tidak ada ya. Tidak ada. Jadi dakwaan ini nggak ada ya. Ya yang jelas saya tidak akan menyampaikan sama Pak Kiflan tentang informasi atau senjata tersebut. Tidak melaporkan. Oke, Ya. saya lanjutkan. 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm dari Haji Kurniawan alias Iwan. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kiflan Zen dan Kiflan Zen meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Ini tidak ada semua ya. Tidak ada. Pak Kiflan juga tidak ada menyatakan itu simpan apa, tidak ada. Tidak ada statement Pak Kiflan untuk mengatakan itu. Oke. Pada tanggal 13 Maret 2011 di rumah Kurniawan, terdakwa meminta peluru. Apakah ada? Terdakwa meminta peluru kepada Iwan? Memang ada, saya tanya. Tanya ya, Tanya. bukan meminta ya. Bukan, Oke, tanya. cukup sudah. Karena pada saat Iwan menyerahkan 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 tidak disertai dengan pelurunya. Atas permintaan terdakwa selanjutnya Kurniawan alias Iwan menyerahkan 3 butir peluru 22 mm kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan 3 butir peluru kaliber 22 mm tersebut ke dalam magazin senjata dan mengopangnya guna memastikan apakah senjata tersebut dapat digunakan atau tidak. Tolong jelaskan, 3 atau 5? Peluru yang dijanjikan atau diberikan sama saudara Iwan adalah 5 butir. Ini 3. 5 butir. Ya, ini 3 butir. Ya. Selanjutnya memang ada mencoba. Kalau mencoba ada, itu disaksikan saudara Iwan. Hasilnya apa? Pelurunya melintang, tidak masuk ke kamar.
Artinya nggak bisa ditembak. Bukan, kalau ulangi. Arti kata bisa ditembak bahwasanya berarti peluru bisa masuk dalam kamar. Nah. Berarti ini jangankan bisa ditembak, masuk kamarnya nggak bisa melintas. Oh, sudah. Artinya nggak bisa lah ya. Warna hitam. Habis itu di sini. Habis itu setelah itu dakwannya lagi itu digadaikan kepada Yuda di Bogor sebesar 5 juta. Apakah benar senjata yang itu atau yang dari Iwan itu digadaikan? Yang saya gadaikan adalah senjata milik saya pribadi, soft gun. Jadi tidak ya? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya tanggal 21 Mei 2019 pukul 13.30 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Seingatnya jam berapa ditangkap? 13.30 atau jam berapa? 13.30. Lihat jam. Saya tidak melihat jam, tapi saya ketemu sama calon security jam 1, jam 13. Jadi kurang setengah jam kemudian datang polisi yang nangkap. Yang menangkap ingat namanya? Namanya saya tidak tahu. Tidak menurut surat tugas? Tidak ada. Surat perintah tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya kan kalau buka lagi lama ini. Di sini saya lihat namanya Effendi atau Made. Itu yang nangkap. Tidak. Tidak ada. Kalau Pak Effendi kan beliau kan ada di staf itu. Ya. Setahu saya kan perwira yang di. Karena sesuai keterangan ahli kemarin yang Brigjen Polisi bekas 3 kali jadi ahli di Kapolri katanya kalau yang nangkap itu mesti ada namanya. Berarti bukan nama yang di sini yang nangkap. Tidak ya? Oke. Selanjutnya bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan lab krim di sini dikatakan bahwa jumlah peluru itu 117 di sini. Ya, kan bagian daripada dakwaan. Ternyata dihitung hanya 115. Pernah hitung? Nggak pernah. Nggak pernah hitung ya? Oke. Nah, kalau boleh tahu, waktu Yuda didatangin ke Cibinong beserta polisi yang nangkap tadi, Yuda itu ketemu nggak dengan terdakwa? Jadi pada saat kita di dalam mobil menuju ke Bogor, hanya menentukan satu tempat untuk ketemu saudara Yuda. Saya menentukan saya telepon saudara Yuda untuk ketemu di Bogor. Setelah ditentukan lokasinya, saya tidak ketemu saudara Yuda karena posisi saya dalam mobil, tangan saya di borgol, kepala saya ditutup pakai kain hitam. Jadi tidak ketemu sama Yuda. Tidak. Tahu-tahu nanti bukan tahu-tahu datang pistol dengan peluru. Hanya datang malam. Jam berapa kira-kira itu? Sekitar jam 9.21. Yang benar. Lebih kurang. Pokoknya malam setelah buka puasa. Karena ini BAP tanggal 21 Mei jam 20 WIB. Ini Pak. Jam 20 WIB. Lebih. Jam 20 lebih. Karena kita buka puasa di salah satu warung, itu kita menunggu juga lebih dari 1 jam. Perjalanan dari warung ke tempat yang setelah berhenti, saya nggak tahu di mana tempatnya, itu ada lebih kurang 1 jam. Belum lagi prosesnya. Oh, ya gitu ya. Jadi makanya BAP-nya disangkal ya, tanggalnya nggak cocok ya. Betul. Oke. Ditunjukkan pistolnya, pelurunya tidak ada. Tidak ada. Hanya dibilang ini punyamu. Gimana kira-kira dialognya? Bukan ini punyamu, apakah ini senjatanya? Biasa mengiyakan aja. Iyakan saja. Iyakan karena apa? Ya karena saya sudah diintimidasi. Betul. Oke. Ketakutan. Setelah itu, kapan lagi terdakwa melihat senjata itu tadi? Di Polda. Ya, kapan lagi? Ya, Ingat nggak? di pengadilan. Di pengadilan. Betul. Di Polda pernah lihat lagi nggak? Pernah sekali. 1 kali. Iya. Itu kapan? Waktu Pada saat Mei atau Juni atau Juli, kan di Polda kan lama sampai Agustus tuh. bulannya saya tidak ingat. Oh, setelah cari pengacara atau sebelum? Perihal pengacara itu belum, sebelum pengacara. Sebelum ada pengacara. Betul. Berarti kan di sini pengacara saya lihat Juli, ya. Betul. Oke. Peluru juga hanya ketemu 1 kali. Iya, sama. Waktu di Polda. Iya. Selebihnya baru di sini. Betul. Oke. Kalau senjata yang lain kan ada katanya yang panjang, yang lady guns, yang revolver, pernah ketemu juga di Polda? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ketemunya di Pengadilan. pengadilan. Jadi bukan akhir, sebelum saya tutup nanti kan ada sesi lagi. Jujur saja,
apakah senjata itu pernah dibawa-bawa sesuai dengan pasal 1 ayat 1 dakwaan tadi, pernah tidak memiliki, membawa, menggunakan, tak segala macam, pernah nggak? Tidak pernah saya membawanya. Iyalah, sesuai dengan pasal 1 kan di dakwaan tadi kan panjang tuh rentetannya, saya bacakan panjang itu. Peluru? Sama. Tidak pernah ya? Tidak pernah. Ya, sementara itu komandan. Terima kasih yang mulia. Sebentar ya. Ya, siap. Terima kasih yang mulia atas waktunya. Saudara terdakwa, pada saat saudara terdakwa di Bandara Soekarno-Hatta ditangkap, apa kegiatan yang Anda lakukan sebelum ditangkap? Saya ulangi lagi. Saya sedang menginterview calon security untuk saya bekerjakan di perusahaan PT Bintang Perkasa, untuk anak cabangnya PT TIP. Jadi di bandara itu ada perusahaan namanya PT TIP, itu untuk melayani jasa kargo. Jadi sebelum saya ditangkap, saya sedang menginterview. Ada fotonya.
sarjana calon security-nya beserta PIC dari PT Tip tersebut. Jadi saya ditangkap pada saat saya sedang interview dan ada PIC dari PT Tip. Apakah memang sudah lama juga saudara terdakwa bekerja di bandara? Bukan di bandara, di PT Bintang Di PT, Perkasa. ya. Ya, jadi di bandara ini kebetulan kita punya vendor PT Tip tersebut. Jadi lebih kurang 1 tahun. Tahu. Ya. Oke. Pada saat saudara terdakwa ditangkap, kan banyak barang-barang saudara terdakwa yang diambil. Yang ambil polisi apa memang preman? Yang pengakuannya polisi, tapi dia menggunakan pakaian preman. Katanya saya dari Polda. Pada saat proses penangkapan. Polda kan banyak, polisi dagang atau Polda Metro Jaya. Oh, langsung disebutkan. Saya Oh. dari Polda Metro Jaya. Betul. Dikasih tunjuk KTA-nya? Tidak ada. Saya Dikasih langsung tunjuk surat tugasnya? tidak ada. Proses sangat cepat, nggak sampai 2 menit. Tidak sampai 2 menit. Iya, saya di tangan saya dipegang kiri kanan, leher saya dipiting, langsung barang saya digeledah, dompet, HP, semua jam dibuka, mana kunci mobil. Langsung mana kunci mobil. Berapa lama penggeledahan itu sehingga lebih dari 20 item yang diambil ini? Kalau itemnya kan ada dalam dompet, Ya. contohnya kayak seperti ATM, jam saya pegang, pokoknya tidak nyampe 5 menit. Tidak Jadi nyampe. proses penangkapan, satu interogasi, yang lain pegang tangan, yang lain menggeledah kantong saya, dompet langsung diambil. Gitu. Kalau sekarang tidak dijadikan barang bukti, apakah saudara ikhlas atau memang ada harapan saudara kepada Yang Mulia untuk meminta bantuan seperti Yang apa? namanya barang pribadi ya, saya tidak ikhlas, akan saya pertanyakan di mana barang tersebut dan akan saya minta lagi. Apa yang mau Anda harapkan dari Yang Mulia? Dari barang-barang Anda yang ingin kembali ini? Saya mengharap sama Yang Mulia ya, karena kebetulan anak yang pertama kuliah menggunakan laptop, itu yang pertama. Jadi ya saya berharap sama Mulia, mohon izin ya kalau bisa buka laptop aja, ya mungkin semuanya ya dikembalikan, karena itu barang tidak ada sangkutan, tidak ada kaitan dengan yang mungkin kasus yang sekarang ini. Gitu yang Mulia. Ini ada uang juga 5 juta. Uang dalam tas. Apakah ada omongan sama yang menggeledah itu? Ini Tidak. uang apa? Tidak ada, tidak ada. Artinya uang itu langsung diamankan atau Saya tidak tahu apakah diamankan, yang jelas pada saat saya meminta izin sama penyidik di unit 1 Jakarta Polda Metro Jaya, mohon izin Pak, bisa nggak saya ambil uang dalam tas? Itu uang, ada uang receh untuk saya kasihkan ke anak THR. Kebetulan istri saya datang, itu hari ketiga istri saya datang, tanggal 23 di Polda? di Polda Metro Jaya unit 1 Jakarta. Begitu uang dalam amplop itu ada, tapi yang 5 juta satu ikan sudah nggak ada lagi. Ya udah saya diam aja. Kenapa? Ya karena posisi saya di kandang macan gitu ya. Daripada saya dihantam lagi, udah saya diam aja. Gitu. Jadi diri pribadi saudara terdakwa ini barang-barang Anda diamankan atau dicuri menurut pikiran Anda? Ya dicuri lah. Dicuri ya? Dicuri. Oke. Selanjutnya ya, kalau si Yuda itu anggota TNI atau memang orang sipil? Kebetulan saudara Yudani sipil. Kita ketemu ada grup namanya grup properti. Kebetulan saudara Yudani juga hobinya shooting club. Hobinya apa? Shooting club itu artinya kalau ada yang memiliki senjata api shotgun, kita ada klubnya. Ya tadi klub shooting club untuk nembak berbaki. Itu namanya shooting club. Kalau kami dari grup Satria. Pada saat digadil 5 juta ya, senjata yang shotgun itu, apakah dia nanya ini bermasalah atau enggak? Dia tahu karena ada izinnya. Oh, tahu. Jadi dia tahu tidak ada masalah. Dan dia juga punya senjata shotgun. Dia bagian dari klub Satria juga. Menurut pemikiran terdakwa, ini kenapa bisa jadi DPO? Ini kan orang jelas. Kalau itu saya kurang tahu. Apa memang polisi tidak sanggup ngambil atau bagaimana? Iya, saya kurang tahu.
Kurang tahu ya. Artinya DPO ini betul-betul DPO orang jelas atau bagaimana? Kalau saudara juga jelas namanya. Jelas. Di sini DPO ya. Di sini Ya. DPO ya. Oke, catatan ya. Mengenai senjata, pengalaman saudara terdakwa, mungkin bisa lihat senjata yang ini menurut pengalaman saudara ini senjata mematikan atau tidak? Kalau hemat saya pribadi, jangankan untuk orang, ini mohon izin melihat, kalaupun ini berfungsi ya, mungkin kertas lembaga nggak bolong, apalagi itu membunuh orang. Mungkin bisa dipraktekkan. Saya mau lihat yang mulia, bisa dipraktekkan senjatanya. Praktek di mana ini? Artinya dia buka senjata. Kalau membuka, Waktu itu udah Artinya pengalaman dari mohon terdakwa izin melihat, saya potong Ya. saudara penasihat. ya kita percaya dengan dia. percaya. Iya kan? Jadi kalau terdakwa berkata nggak bisa digunakan. Oh. Oke, lanjut yang mulia. Waktu ditangkap pertama, apakah memang saudara juga ditawarin pakai PH atau tidak? Atau memang disorong ada PH? Jadi begini, pada saat proses pemeriksaan memang ada bahasanya, kamu mau pakai PH tidak? Ya jujur aja, saya nggak tahu apa itu PH. Apa itu PH? Penasihat hukum. Saya menjawab, kalau ada nggak apa-apa. Ya, tapi bagaimana saya menghubungi PH? Sementara untuk memberikan kesempatan memegang HP dia nggak boleh. Satu contoh nih, pada saat proses penangkapan dari bandara, saya tidak boleh memegang HP atau menghubungi keluarga atau menghubungi Pak Kiflan Z. Nah, dilarang. Pada saat itu ada Pak Kiflan nelfon ada beberapa kali ke nomor yang sempati kalau nggak salah. Itu pun dilarang sama yang nangkap. Dilarang. Ini ada Pak Kiflan. Kata yang di belakang sebelah kanan, yang di depannya saya tahu itu perwira karena dia menyatakan diri. Saya perwira, lupa saya namanya. Kata yang sebelah kanan, ini ataupun Pak Jenderal, udah biarkan aja katanya. Itu pertama. Yang kedua, makanya tadi nanti ada urutannya saudara penasihat. Pada saat di Bogor, saya mencoba meng-SMS Pak Kiflan Z. Ya, saya meng-SMS memberitahukan bahwasanya saya ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya. Ternyata nomor Pak Kiflan sudah disadap. Saya SMS pakai nomor ujungnya 555, saya lupa. Spontan mereka ada grup. Langsung perwira ngomong, kamu ada SMS apa sama Pak Kiflan? Ya, saya ngomong apa adanya aja. Saya memberitahukan kalau saya ditangkap. Ada satu orang dalam rombongan tersebut, kalau saya kenal dia orang timur, rambutnya dikuncir, warnanya hitam. Kalau kau macam-macam sedikit puncak sampai mati di sini katanya. Itu orang Polda apa orang mana? Ya, pengakuan pertama kan banyak dari Polda Metro Jaya, jadi orang Polda. Gitu yang saudara penasihat. Ini kan ada informasi, dan informasi itu pernah saya dapat dan saya ambil. Itu ada pembagian uang 5 juta per orang dari bulan Maret. Itu memang langsung ditawarkan atau memang ada permohonan? Perihal uang 5 juta itu memang ada, tapi kami tidak ada yang namanya memohon apalagi meminta. Ya. Berarti kita- saksi, maaf, udah cukup. Berarti saksi Iwan Kurniawan itu nggak betul di persidangan waktu kita dengar. Pengakuan saudara Iwan yang saya dengar katanya untuk membantu anak sekolah. Iya, Ya, kalau saya itu kurang paham, itu nggak tahu. kurang paham. Ya, yang jelas kita pernah diberikan uang bukan tiap bulan, tapi jedanya lama. Kalau tidak salah 3 kali. Kalau tidak salah 3 kali. Menurut saudara terdakwa, ini uang rakyat Indonesia atau memang uang pribadi polisi yang 5 juta? Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit agak Dua lagi yang mulia, tanya. saya Biar menjawab dua. agak terlalu detail ya. Ya.
Saya rasa semua orang internal tidak ada yang punya mau rugi. Saya rasa tidak mungkin uang pribadi, ya mungkin uang organisasi atau uang dari mana. Kalau saya melihat, ya itu bukan pribadi ya. Kalau saya melihat, tapi ya tidak menutup kemungkinan apakah itu pribadi atau juga itu dari rakyat, saya nggak tahu. Terakhir yang mulia, pada saat tanggal 21 ya, 21 Mei, di sini kan ada BAP. Pulang dari rumah Yuda atau jumpa dengan Yuda itu jam 8, sementara BAP di sini jam 8 sudah terjadi BAP. Apa benar apa enggak? Saya ulangi lagi, saya ketemu dengan kita ke Bogor itu, sampai di Bogor kita pas buka puasa sekitar pukul 18.15 kita sampai di Bogor. Saya sampai ke Polda itu lebih kurang jam 22 lebih lah di Polda Metro Jaya. Cukup yang mulia? Cukup ya? Sedikit menarik mendengar penjelasan dari terdakwa bahwa terdakwa pada saat ditanyakan dan mencoba senjata, sempat saudara bilang bahwa senjata ini sampah. Itu di hadapan Iwan. Kenapa saudara tidak balikan? Ini sampah. Apa alasannya? Begini, mungkin tadi sudah saya sampaikan di awal persidangan. Yang mulia, keberatan yang mulia. Ini keterangan dari terdakwa yang mulia. Mohon maaf. Oke. Tadi ini terdakwa menjelaskan, sempat menjelaskan bahwa senjata ini tidak bisa digunakan dari sampah. Padahal terdakwa sendiri kemudian seolah-olah menyimpan. Nah, saya tanya, kenapa tidak pada saat itu saudara di hadapan Iwan ini sampah? Saya kalau dapat sampah pun saya silakan lagi. Baik, saya jawab mungkin mulia. Kalau seandainya saya mengatakan sama saudara Iwan, ini saya kembalikan, mungkin saudara Iwan beda lagi konotasinya atau beda lagi cara dia. Oke. Karena Iwan ini kalau saya melihat, Itu jawaban sebentar dulu yang mungkin mulia, biar lebih jelas mulia ya. Saudara Iwan ini kalau saya katakan kancil, licik, ya licik. Saya tahu kenapa licik. Beberapa kali Pak Kiflan Zen ada mungkin permintaan tolong, contohnya pada saat ada demo Super Semar, saya melihat langsung dia menerima uang, tapi pelaksanaan implementasinya orang itu tidak ada, orang-orang demo itu. Maka saya katakan saudara itu licik. Nah, kalau ini saya serahkan lagi sama Iwan, mungkin saudara Iwan lain lagi konotasinya. Makanya saya diam, untuk apa saya kasih tahu dia? Gitu lah. Oke. Terus saudara kerja dengan Pak Kiflan Zen dari mulai Februari sampai ditangkap 21 Mei. Betul. Oke. Nanti ada keterangan saudara yang bagi saya ini menggelitik dan menarik. Karena pada saat saudara ditangkap di Soekarno-Hatta, saudara sempat menjelaskan ke penasihat hukum saudara bahwa saudara sebelumnya kerja di vendor kurang lebih 1 tahun. Pertanyaan saya, artinya 1 tahun sebelumnya saudara bukan nganggur, tapi saudara sudah kerja di vendor. Mau penjelasan? Baik, saya hijrah ke Jakarta di 2014 yang mulia. Mohon maaf, saya keluar dari kedinasan Tentara Angkatan Darat 2014 ke Jakarta. Saya sudah bergabung beberapa vendor outsourcing. Ada 8 outsourcing saya bergabung. Pada saat itu 2014 itu UMR-nya masih sedikit atau kecil. Sementara saya punya kebutuhan, saya punya anak 3 perempuan yang perlu saya biayai. Saya tinggal kontrak di daerah Bukit Nusa Indah. Pekerjaan yang saya dapat pertama itu tidak langsung kunjung-kunjung langsung jadi leader. Saya pertamanya jadi anggota security yang mendapatkan hasil sekitar 2 juta sekian. Nah, wajar dong saya mencari lebih. Apalagi dengan Pak Kiflan bahwa saya dari si saudara Iwan freelance, kapan dibutuhkan saya bergerak. Nah, banyak waktu kosong yang saya gunakan untuk melayani beliau. Loh, kenapa tidak? Ya saya lakukan. Namanya kita mencari lebih yang mulia. Enggak, maksud saya kan gini. Saudara tadi sempat
pada saat sebelum menjadi supir saudara bilang sudah Iya. Tapi satu sisi saudara ini menjelaskan pada saat saudara di Soekarno-Hatta sedang wawancara karena saudara ini bekerja di vendor kurang lebih 1 tahun. Betul. Artinya Ya, mohon aja lah. siap, cukup yang mulia. Ada yang mulia? Nggak banyak, batasin aja 5 yang mulia. Mudah-mudahan nggak lewat yang mulia. Terakhir 5 ya. Iya, iya. Kalau lewat 5 berarti udah ingin yang mulia. Ini kaitan dengan BAP. Saya tergelitik juga seperti JPU tergelitik karena nama-nama kebelanjaan disebut-sebut. Terus saya juga PH-nya. Saya nemukan nih di pertanyaan 29. Nah, ya, pertanyaan 29. Pemeriksaan 23 bulan Mei 2019. Pemeriksa Effendi, Mahfud Fauzi, Azwarmi alias Armi yang diperiksa. Ini ada nomor 29. Saya tidak banyak, saya potong saja biar pendek. Di sini dikatakan iya atau tidak saja ya. Ini di halaman 5. Eka supirnya saudara Kiflan Zen menelpon saya dan mengatakan kalau Irfan baru saja mendapatkan uang 5 juta rupiah. Namun saat itu saya tidak tahu uang tersebut digunakan untuk apa. Eka mengatakan kalau dirinya diberi uang oleh Irfan sebesar 300.000. Saya saat itu mengatakan kalau saya juga akan meminta bagian kepada Irfan. Keesokan harinya saya menemui saudara Irfan di pos security lapangan Polri untuk meminta bagian uang. Kemudian saat itu saya diberikan 2 buah foto rumah dan 1 buah video. Saat itu Irfan mengatakan kalau inilah target yang akan dieksekusi. Pertanyaan saya, memang ada yang mau dieksekusi? Masalah eksekusi tidak ada. Tidak ada ya. Namun targetnya susah dan berat tugasnya. Saat itu saya mengatakan kalau tidak mampu ya sudah jangan dilanjutkan. Apakah ada kalimat-kalimat ini dengan Irfan pada waktu datang? Saat itu saya mengatakan kalau tidak mampu ya sudah jangan dilanjutkan. Tidak ada. Setelah itu saya makan-makan dan pulang. Kemudian pada tanggal 21 April 2019 saya datang ke daerah Cawang di rumah saudara Gatot, temannya Pak Kiflan, untuk melaporkan hasil pengintaian saudara Irfan. Saya tanya Gatot, ini Gatot Nurmanti atau Gatot apa? Bukan, itu seorang sipil. Sipil? Artinya pengusaha. Pengusaha. Iya. Apakah ada melaporkan pengintaian tadi? Tidak ada. Saat saya laporkan saudara Kiflan Zen tidak bersedia melihat fotonya. Ada nggak dikasih foto sama Pak Kiflan? Tidak ada. Kemudian saya melaporkan kalau Irfan tidak sanggup menjalankan tugas ini. Apa ada ngomong begitu? Tidak ada. Kemudian saya melaporkan kalau Irfan tidak sanggup menjalankan tugas ini. Mendengar penjelasan saya tersebut, saudara Kiflan Zen mengatakan kalau tidak bisa ya sudah dan minta saya mencari orang lain lagi sebagai eksekutor. Ada nggak itu? Tidak ada. Coba jelaskan, maaf, tapi enggak, percuma ya. Oke. Namun saya tidak mencari lagi. Saat saya pulang, saya diberi uang $100 sebagai uang bensin. Nah, selanjutnya ada nama Tommy disebut di sini, banyak kali nama Tommy. Ya. Apakah pernah ketemu Tommy? Pernah. Di mana? Di Kartika. Di Kartika. Betul. Kartika itu apa maksudnya? Kantor Inkopat, kantornya Pak Kiflan. Ya. Oke. Di Polda pernah ketemu Tommy? Pernah. Coba ceritakan dulu bagaimana Tommy ini di Polda yang terdakwa ketahui. Kalau ketemunya di ruang unit 1 Jakarta. Jadi pada saat diinterogasi oleh penyidik saudara Tommy, ini kembali lagi nih masalah ada tindakan penyiksaan lagi nih, apa boleh sebutkan? Nanti saya tanya. Itu iya. cerita. Ada ketemu di ruang 1 unit 1 Jakarta. Jadi iya. Bicara apa Tommy kaitan sama dengan terdakwa, kaitan apa Tommy ini? kalau pembicaraan pada saat pemeriksaan oleh penyidik kepada saudara Tommy mengatakan ada pembelian senjata api laras panjang. Namun itu saya bantah. Jadi terdakwa membantah perkataan Tommy. Betul. Nah, ini masih bagian pertanyaan tadi. Ini udah nomor 2 yang dia, tinggal 3 lagi. Saya lanjutin aja. Apakah Tommy itu dilimpahkan ke penuntutan? Setahu saya dia sudah bebas. Bebas. Di pengadilan bebas di mana? Maksud bebas dari Polda. Berapa hari ditahan di Polda? Lebih kurang 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu ditahan. Ya, habis itu dilepasin di Polda. Iya. Oke.
tadi terdakwa mengatakan ada di sisa. Apakah kaitan sama Tommy ini maka terdakwa dipukul? Iya. Bagaimana dipukulnya? Ditendang. Sebut saja. Ditendang. Kepala ditendang. Iya. Ada ditonjok. Ditonjok ada, pakai sapu ada. Berapa orang? 3 orang. Itu preman atau polisi? Yang jelas polisi, mungkin ada preman masuk ke ruang Jatandras. Oh, di Jatandras. Iya. Di ruang 1 Jatandras. Oke, sekarang yang tadi 2, yang Iya. ketiga. Sewaktu di Pondok Indah, ya, di parkiran Pondok Indah, ya kan? Itu kan ada pertemuan Pak Kiflan Zain, ada Irfan, ada juga terdakwa. Tadinya saya mau tanya kalau senjata apa nggak, ternyata senjata nggak ada, nggak ada guna saya tanya kan. Nah, pertemuan di Pondok Indah tersebut itu bulan berapa? Kalau tidak salah setelah pemilu, Setelah pemilu. setelah pencoblosannya. Ada di dalam pertemuan tersebut cerita mau membunuh Yunarto Wijaya atau Pak Wiranto atau yang lain-lain itu? Ada nggak Pak Kiflan bicara itu? Perlu saya jelaskan perihal pertemuan di Pondok Indah di masjid. Pak Kiflan menelpon saya meminta orang untuk dijadikan satu security, yang kedua pengawalan. Perihal security, saya tidak tahu untuk diarahkan mana, yang mungkin ya itu beliau yang tahu. Dan masalah pengawalan, Pak Kiflan pernah ngomong, rumah saya kan Tangerang atau di Bukit Nusa Indah, sementara Pak Kiflan kan di Kelapa Gading. Nah, artinya Pak Kiflan apabila membutuhkan sewaktu-waktu orang untuk mengawal atau driver, maka dicarilah orang yang dikenal sama saudara Irfan. Maka saya bilang sama, sebelumnya sudah ada omongan dengan Pak Kiflan. Saya bilang ada orangnya untuk pengawalan. Nah, hari dan jamnya kalau tidak salah hari Jumat. Hari Jumat sekitar setelah asar. Dan setelah asar ketemu di Pondok Indah. Yang datang duluan si Irfan, ya. Si Irfan ada temannya namanya si Yusuf. Ya, saya pakai motor dari rumah. Saya masih pakai baju koko karena habis sholat. Setelah ketemu sama saudara Irfan, kita ngobrol di warung, nggak lama Pak Kiflan datang dengan saudara Eka. Pak Kiflan sholat asar di masjid Pondok Indah. Setelah itu sama ada selamat sore juga. Ya sore, mana kamu? Oh itu Irfan. Ya sudah, begitu ketemu, ya mereka berdua. Saya tidak mendengar apa percakapannya. Demikian. Oke, masih lanjutkan dari ini. Sekarang nomor 4. Dalam persidangan dikatakan apa di sini, apa saya ingin tempat lain, katanya Iwan Helmut Kurniawan didatangi oleh terdakwa karena mau membunuh dia, katanya kan? Kata Helmut Kurniawan karena mau dibunuh dia, maka dia scoring dari Cibinong ke Sukabumi ngumpet, katanya. Ya. Pertanyaan saya, apakah Pak Kiflan pernah menyuruh kepada terdakwa untuk menagih uang 15.000 Sing dolar yang sudah diberikan tidak jadi demo, makanya datang ke Sukabumi ataupun mencari Iwan? Tolong sampaikan dalam persidangan. Perkara uang yang dolar katanya 150 juta, kalau dirupiahkan, saya tidak pernah tahu. Masalah uang. Tapi masalah pembunuhan, saya pernah dengar dari saudara Iwan langsung bahwasanya Pak Kiflan ini diteror oleh orang lain, akan dibunuh. Makanya kamu sama Eka body system atau nama Bapak. Nah, jadi karena ada statement dari saudara Iwan kalau Pak Kiflan ini akan dibunuh oleh orang yang saya tahu orang siapa, mungkin sudah monitor yang lain. Makanya kami dijadikan pengawalan beliau. Demikian. Tadi maksud saya itu pertanyaan terakhir, karena enggak ya saya dalamin aja yang udah sedikit yang mulia ya. Tadi maksudnya kelima itu yang terakhir. Nah, jadi penutup. Jadi apakah pernah mendengar Iwan mengatakan Pak Kiflan akan dibunuh oleh Wiranto, Luhut Binsar maupun yang lain-lain? Kalau pernah, di mana? Di mana? Habis itu siapa yang ikut mendengar pembicaraan itu sebagai penutup? Pada saat pembicaraan itu setelah diberikan senjata yang saya ketemu sama Iwan yang malam itu, dalam mobil ada saudara Eka pada saat Pak Kiflan sedang
setelah melakukan pertemuan di kampus di daerah Kelapa Gading. Saudara mengatakan ke kami berdua bahwasanya Pak Kiplan, nah karena pengadil sudah mengatakan Pak Tokoh Nasional tadi, Pak Kiplan ada rencana target mau dibunuh oleh 4 jenderal ini. Nah, tolong kamu kawal Pak Kiplan, kamu amankan beliau. Demikian. Ya, penutup. Terdakwa didakwakan pasal 1 ayat 1 menyimpan, menggunakan dan seterusnya terhadap senjata api dan peluru. Apakah itu benar atau tidak? Ya kalau dari pasalnya ya sampai saat ini kan saya tidak pada memiliki senjata. Ya, berarti tidak ya. Nah, tidak. Oke, terima kasih Yang Mulia. Cukup ya. Cukup ya. Saudara terdakwa ya. Tadi saudara menerangkan masalah peluru itu saudara menanyakan kepada Ivan. Betul, menanyakan. Menanyakan. Betul. Terus menanyakannya itu maksudnya langsung ketemu orangnya atau lewat HP? Via telepon. Lewat telepon. Betul. Setelah itu suruh datang. Jeda 1 minggu. 1 minggu. Iya. Saudara datang ke rumahnya. Iya. Datang itu disuruh atau keinginan saudara sendiri? Disuruh. Disuruh. Betul. Kenapa saudara menanyakan soal peluru itu? Jadi begini, saya terpaksa harus berbohong. Kalau seandainya saya tidak menanyakan itu polisi, berarti dia curiga di mana senjata tersebut. Jadi konotasinya, asumsi dia senjata saya pegang, makanya saya tanya peluru, saya kejar. Kalau saya diam, otomatis dia akan curiga. Loh kok ngambil peluru, sementara kau bilang senjata atau senjatanya tidak ada. Makanya saya menanyakan, saya mengalihkan pemikiran dia. Secara berapa lama itu ketika kita datang mengenai senjata api untuk menanya soal peluru? 3 hari setelah diberikan senjata saya telepon. Bagaimana pelurunya, ada nggak? Nah, seminggu kemudian baru telepon. Nih udah ada pelurunya, kamu ke rumah. Ya udah sambil ketemunya di ruang apa tadi? Ruang kosong tadi. Gitu. Kalau di saudara ingat jadinya berapa kali saudara datang ke rumah Iwan soal senjata dan peluru? 2 kali. 2 kali ya. 2 kali. Cukup ya. Bisa cukup ya semuanya. Mungkin bisa. Kenapa ya begini? Pemeriksaan diri saudara sudah selesai ya. Jadi pada saat pokok saudara menyampaikan masalah barang-barang yang apa namanya hilang ya dari saudara itu. Di sini majelis hakim karena dakwaan itu nggak ada ya, kita nggak bisa patah gitu ya. Yang didakwa nanti yang barang bukti yang tercantum di surat dakwaan itu gitu ya. Tapi intinya gini, ini pengalaman memang mahal harganya ya. Kebetulan yang mengalami saudara kan gitu ya. Jadi kalau memang itu betul yang saudara alami ya, tentunya kita prihatin gitu kan. Nah, permasalahan ini pengalaman saudara. Jadi kalau saudara mengalami hal seperti itu saudara bisa jawab pra peradilan. Itu lebih satu itu. Nah, kenapa saudara didampingi oleh penasihat hukum? Tujuannya untuk melindungi hak saudara. Nah, itu awalnya ya. Jadi memang apa ya? Yang saudara alami ini memang berat dan pengalaman yang sangat berat untuk saudara. Termasuk hari ini ya, sampai saudara di situ. Ya. Begini yang mulia, perkara barang memang harga nggak seberapa yang mulia. Mungkin bisa dicari kan, yang penting keselamatan. Tadi yang mulia mohon maaf ini mengatakan masalah PH. Pada saat saya di pembacaan dakwaan, itu pun saya diintimidasi yang mulia, diintimidasi. Salah satu contoh, saya nggak mengatakan orangnya. Saya tidak boleh menggunakan PH yang sekarang ini. Bahasanya, kalau kamu masih menggunakan PH itu, kamu saya benarkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak sampai di situ yang mulia. Setelah baca dakwaan, ya, di ruang sidang mana saya nggak tahu. Besok harinya ada 4 orang datang ke Polres menemui saya untuk negosiasi menolak ini PH. Malahan saya dibujuk, katanya begini, kamu kalau mau hukuman ringan, nanti jaksanya saya sudahkan ke sini, kamu nego sendiri hukuman.
masalah sidang pun nanti kita bikin enak. Itu bahasanya yang mulia. Jadi bagaimana saya ingat yang mulia, saya perlu dengan tekanan yang mulia. Itu yang mulia, itu ya. Pengalaman saudara ya. Siap. Tuntutan besok. Yang mulia, sebelum diserahkan kepada tuntutan, jadikan pengadilan itu kan kita harus ungkapkan kebenaran material. Jadi dengan dakwaan BAP sudah ditolak, jadi mohon satu slot untuk BAP verbal yang mulia. Apakah kita dibohongin oleh terdakwa ataukah terdakwa benar? Karena ini kan pedoman. Sekarang pedomannya, apalagi pedoman kita, kalau memang BAP tidak benar, kami minta BAP verbal dihadirkan penyidiknya. Bagaimana video yang tanggal 21, tanggal berapa waktu melakukan BAP. Jadi kami mohon ini dikabulkan yang mulia untuk kebenaran terungkap. Jadi gini ya, majelis menganggap itu tadi sudah selesai. Jadi gini, yang kita pakai itu BAP itu kan hanya untuk pedoman. Yang kita pakai itu fakta persidangan. Itu loh. BAP itu pedoman, ya. Jadi majelis hakim mengambil sikap untuk proses pemeriksaan sudah selesai, ya. Tahun mau habis, sudah terlalu lama, ya. Kalau kita nggak dibatasi oleh tahanan ya, nanti semua kita pertimbangkan, kita apresiasi semua, ya. Itu ya, saudara ya. Nambahkan dikit mulia. Terima kasih yang tadi mulia tanyakan kepada terdakwa. Pada intinya juga kami sudah melakukan prapit yang mulia. Tapi beliau sendiri yang melarang karena dia di dalam ini di tekanan yang cukup tinggi yang mulia. Sehingga kami menarik kembali prapit itu. Karena kami melihat nyawa beliau gitu. Kami menghargai nyawa beliau. Itu aja yang mulia. Makasih masukan. Ya. Jadi gini ya, saudara jaksa ini besok ya, tuntutan sesuai schedule kita, ya. Terserah. Jam berapa? Malam aja lah, daripada datang jam Malam 12, ya. jam 4 juga belum. Saya kan bisa macul dulu yang mulia. Kalau jam-jam 6 gitu kan. Jam 8 yang mulia. Jam 4 sore lah. Jam 4 sore ya. Kami ada sidang 3 yang mulia, Iya. 3 tempat. Jadi kalau kami kemari, memang ini yang kami utamakan yang mulia. Tapi yang lain pun kami nggak akan mau melepaskan. Jam 6 ke atas malam lah jam yang 8 mulia. cocok kali yang mulia. Jadi kan artinya kami kayak hari ini kan sawah nggak diurus hari ini yang mulia. Karena jam 12 sudah di sini yang mulia. Sore aja. Nanti Ya udah jam 6 nih. Ya jam 6 yang mulia ya, habis maghrib yang mulia ya. Oke, Pak ya. Ya habis maghrib. Itu adalah ya. Ya, Saudara jaga kesehatan ya. Baik. Nanti besok. Cukup ya, gitu ya. Saya